Lanjut Pak Asep nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gigi belum jawab salam. Yang jawab salam semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik Pak. Tuh Mas Fakih, kenapa hidungnya Mas Fakih kok meler ya? Aduh. Biasa Pak, lagi sakit ini perubahan cuaca. Oke, semoga lekas diberikan kesembuhan ya Mas Fakih ya. Amin ya, berkah dari doa dari Bapak, insya Allah sembuh. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan bersama-sama membaca basmalah. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua. Untuk selanjutnya ini Pak Asep mau ngecek dulu nih. Ini total siswa ada 14, hadir semua tidak ya? Oh ya, Bu Sohifah, Mbak Sohifah ada ya? Hadir Pak. Ya, baik. Hadir semua ya? Hadir. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Asep mau ngecek dulu kesiapannya ini. Kesiapan belajar dengan Pak Asep nih. Mas Yusuf, mana Mas Yusuf? Hadir Bapak. Mas Yusuf, skala kesiapannya kalau di skor dari 50 sampai 100 siap yang mana ini Mas Yusuf? 79 Pak. 79, luar biasa. Baik, Mbak Dewi mana ya Mbak Dewi? Hadir. Dewi, kesiapannya skornya dari 50 sampai 100 kira-kira kesiapannya skor berapa ya? 79. Wah, 79. Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah ya. Insya Allah sudah siap semuanya ini. Insya Allah. Menjelaskan materi pada kesempatan pagi hari ini. Pak, saya mau tanya dulu, masih ingat tidak pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Minggu lalu, masih ingat nggak? Masih. Mas Sayid, masih ingat nggak apa ya? Masih Pak. Oh ya. Apa kira-kira Mas Sayid, masih ingat nggak apa? Tentang jalan-jalan Pak. Ya, Sabilillah ya, Mas. Baik, terima kasih Mas Said. Baik, anak-anakku semuanya. Sudah kelihatan belum ya? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian tujuan berikutnya siswa dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai Islam itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang berikutnya diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat menerapkan bagaimana cara berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semua, ada yang tahu tidak apa itu pengertian pakaian Islami? Nah, Tahu Pak. ya. Jadi Belum tahu Pak. Adalah pakaian yang mematuhi syariat Islam dalam segi menutup aurat dan berfokus pada kesederhanaan serta kesopanan ya. Kemudian berikutnya ini ada pengertian antara
pengertian dan batasan aurat. Ada yang tahu? Mas Yusuf, coba apa itu aurat ya Mas Yusuf? Aurat apa ya Pak? Lupa ya. Ya aurat. Oh, nggak tahu ya. Baik. Mbak Alfi tahu nggak? Mbak Alfi? Belum tahu, Pak. Tahu ya. Baik. Semuanya Pak Asep kasih tahu bahwa yang namanya aurat itu berasal dari kata awiro, yang mana segala sesuatu harus ditutupi. Ditutupi. Itu yang menjadikan malu apabila dilihat. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi serta tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak muhrim. Kemudian, Mas Fakih, tahu tidak batasan aurat antara aurat laki-laki dan perempuan? Tahu Pak, Apa coba kalau laki-laki? Aurat laki-laki itu auratnya batasannya Pak dari lutut Pak sampai ke pusar. Oke, Masya Allah, mantap, luar biasa ya. Berarti Mbak, Pak kalau sholat nutupi lutut sama pusar boleh Pak? ya. Gimana? Kalau sholat nutupi dari lutut sama pusar toh boleh nggak? Oh, boleh, boleh saja itu secara syariat itu sah, hanya untuk adab itu tidak dibenarkan, gitu ya. Oh iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kalau aurat perempuan batasannya mana ya? Mbak Ukti mana Mbak Ukti? Hadir, Pak. Apa kira-kira aurat perempuan itu batasannya? Seluruh tubuh, Pak. Seluruh. Kecuali Apa muka. itu? Kecuali? Muka sama telapak Iya, tangan apa ya, Pak? iya. Muka hingga pergelangan tangan dan kaki ya. Baik. Kemudian untuk berpakaian sesuai syariat Islam itu perintahnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Coba Mbak Dewi, mana Mbak Dewi ya? Minta tolong dibaca. Hadirah. Tolong dibaca Mbak Dewi, coba. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'tayin. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Oh, terima kasih Mbak Dewi. Artinya Iya, coba Mbak Sohifah. Mbak Sohifah mana ya? Artinya coba dibacakan Mbak Sohifah. Oke, baik, Pak. Artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, itu ya anak-anakku semua. Jadi aturan berpakaian menurut syariat Islam itu sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, kita lanjut untuk fungsi pakaian. Fungsi pakaian ada berapa dan apa saja? Bisa pertama ya. Yang pertama fungsi religius. Jadi berpakaian itu merupakan perintah agama Islam, yang mana setiap muslim, laki-laki dan perempuan dalam memakai pakaian itu wajib menutup aurat. Kemudian fungsi yang kedua, itu fungsi etika, yang mana pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kemudian apalagi fungsi yang berikutnya ya? Estetika. Fungsi estetika atau fungsi apa namanya ya? Keindahan. 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 Keindahan, Pak. Luar biasa ya. Jadi pakaian itu, fungsi estetika ini menunjukkan nilai seni dan keindahan untuk mewujudkan nilai-nilai yang dapat menerepannya melalui model atau kreasi dalam berpakaian. Dan yang terakhir, fungsi pakaian yaitu fungsi kesehatan.
hatan, yang mana pakaian merupakan dapat melindungi kita dari berbagai penyakit serta gangguan alam. Anak-anakku semuanya, untuk berikutnya ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, ini ketentuannya. Tadi kita sudah tahu pengertiannya apa, kemudian auratnya bagaimana, yang harus ditutup yang mana saja, baik laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang ketentuan berpakaian dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ketentuannya yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Jadi berpakaian itu harus menutup aurat. Aurat tidak boleh ditampakkan kecuali terhadap orang yang diperbolehkan, gitu ya. Kemudian untuk ketentuan yang berikutnya yaitu layak dan bersih. Jadi dalam berpakaian itu harus memperhatikan kelayakannya. Pakaian yang dikenakan harus pakaian yang bersih dan sudah dicuci ya. Ini Mas Fakih, ini sudah dicuci belum nih pakaiannya nih? Siapa tahu seminggu gak dicuci dipakai terus gitu ya. Saking senengnya pakaian tersebut ya. 3 hari, Pak. Baru 3 hari. Waduh, ya tanggung ya, belum 7 hari ya, Mas Fakih ya. Baik, untuk ketentuan berikutnya, bahwasanya pakaian itu harus suci dari najis. Yang mana pakaian yang dikenakan haruslah terjaga kesuciannya dari najis. Kemudian tidak untuk kesombongan. Umat Islam dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus dan indah. Akan tetapi bukan dengan maksud untuk menyombongkan diri. Dan yang terakhir ketentuan berpakaian yaitu tidak tasyabuh ya. Apa itu tasyabuh? Ada yang tahu? Menyerupai pakaian Menyerupai, perempuan. menyerupai ya. Jadi dalam berpakaian itu laki-laki dilarang untuk menyerupai pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan juga dilarang untuk menyerupai pakaian laki-laki. Baik, anak-anakku semua, ini untuk materi yang sudah Pak Asep sampaikan ya, tentang berpakaian ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang Pak Asep akan membagi kelompok ini. Akan membagi kelompok. Ini Pak Asep ada 3 kelompok ya, Pak Asep bagi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mas Fakih, kemudian Mbak Laila, Mbak Tuti, dan Mbak Dewi. Nah, kemudian di kelompok 2 ada Mas Gigi, ada Mbak Arika, ada Mbak Ukti, dan ada Mas Yusuf. Nah, kemudian di kelompok 3 ini ada Mbak Isna, Mbak Hervi, Mbak Alfi, Mbak Sohifah, dan Mas Said. Nah, ada 3 kelompok ya. Kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing. Sekarang ngapain? Nah, di sini silahkan bisa dilihat ya. Silahkan masing-masing kelompok untuk menganalisis gaya berpakaian di bawah ini. Kira-kira pakaian mana yang merupakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini yang ketentuan. Kemudian ini juga sama ya. Silahkan dianalisis masing-masing kelompok. Pak Asep kasih waktu setengah menit dimulai dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok Pak Asep minta untuk menyampaikan argumennya. Ya, Pak. Iya, baik. Ya, Pak. Ya, sudah selesai ya, Masya Allah. Sudah setengah menit ini. Baik ya. Dari kelompok 1, coba minta perwakilan dari kelompok 1. Mbak Tuti mungkin coba. Kira-kira dari yang pakaian perempuan ini yang masuk ketentuan syariat Islam yang mana? Gambar nomor berapa ya Mbak Tuti, kelompok 1? Gambar nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Yang sesuai syariat Islam, Alasannya? Pak. Karena menutup aurat dan longgar. Betul sekali, Masya Allah. Baik, kelompok 3 ini, kelompok 3. Coba, ini kira-kira yang menurut sesuai syariat Islam yang mana ini ya? Perwakilan, monggo. Mas Said ini. Coba, Mas Said. Gambar 1, Pak. Gambar 1. Waduh, kenapa gambar 1 ya? Masya Allah. Gambar 1 kenapa? Itu ada sorbannya, kayak sorban itu, Pak. Ada sorbannya. Oh, berarti dilihat dari sorbannya. Ya.
Said. Menutup aurat ini Pak, tidak yang gambar 2 ini Batasan laki-laki tadi di mana, Mas? Batasan laki-laki itu? dari pusat sampai lutut Pak. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua. Sebagaimana tadi sudah Pak Asep sampaikan, untuk materi berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam sudah kita pelajari bersama, dan juga tadi masing-masing kelompok sudah melakukan analisis, dan alhamdulillah untuk kesimpulannya ketentuan berpakaian itu sesuai syariat Islam meliputi apa saja? Satu, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat. Longgar. Longgar. Tidak Merawang dan tidak mencolok. Insya Allah, alhamdulillah. Untuk kegiatan dan pembelajaran materi berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam sudah kita laksanakan, ya. Semoga harapan Pak Asep sebagaimana tujuan pembelajaran dapat menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak Sudah ada. jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk itu mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.